Sugeng siang lur. Pripun kabare? Sehat toh? Tetap jaga protokol kesehatan yo, walaupun PPKM sudah diperlonggar. Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Bojonegoro. Aku mau cari ikan rengkik yang ada di Sungai Bengawan Solo buat diolah menjadi makanan yang enak banget. Hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi eksplor di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Di sini banyak sekali terdapat kebun belimbing. Pak, Gimana kalau aku ikut panen? Pasti seru ya. Tapi sebelum panen, aku mau bantu ngerawat belimbingnya dulu ya. Oke. Mau petik. Nah, aku sekarang lagi ngerawat pohon belimbing dengan cara memotong bagian samping-sampingnya agar pertumbuhannya tuh fokus pada batang utamanya seperti ini. Ayo Pak, dipotong lagi Pak. Niki, nggih bisa nggih? Sip, ngerawat sudah. Sekarang aku mau ikut cari belimbing yang sudah siap dipetik. Pak, iki sing wis iso dipetik ndi? Iki yo. Metike digunting apa langsung dijabut ya Pak? Gini. Nah, terus di mana Pak sing iso dipetik? Belimbing ada banyak jenisnya, asalnya pun berbeda-beda. Ada dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Sekarang sudah menyebar hampir di seluruh Asia Tenggara, Brasil, bahkan Amerika loh. Nah, ketika belimbing itu seukuran seperti ini, dia akan dikasih plastik. Dan dalam jangka waktu 1 bulan itu akan siap untuk dipanen. Dan ciri-cirinya itu ada warna kuningnya dan ada gradasi warna hijaunya ya Pak ya. Berarti ini udah siap dipanen kan Pak? Tak copot boleh ya? Mana lagi Pak yang bisa? Dibungkus dengan plastik selagi buah masih kecil, tujuannya agar mencegah hama masuk dan memakan buahnya. Setelah sebulan, belimbing akan mencapai ukuran maksimal dan siap dipetik. Sip, wis entuk akeh Pak. Aku minta sok wakul yo. Titipannya Velin. Katanya sih mau diolah jadi makanan yang penting buat acara kaleman. Andra mana ya? Katanya mau bawa belimbing, tapi nggak muncul-muncul. Ya wis lah, aku mulai bikin olahannya dulu. Jadi sampun nggih, Mbah? Ampun. Nah, sekarang ini kita lagi buat rujak cengkir. Nah, biasanya rujak cengkir ini selalu ada di tradisi tingkepan atau kaleman. Mbak Niki dikai air ya. Ya, Dek. Rujak cengkir salah satu syarat untuk acara 7 bulanan orang hamil. Biasanya menggunakan campuran berbagai macam buah, seperti belimbing, nanas, mangga kweni, dan jeruk bali. Ada juga buah delima yang menjadi ciri khas dari rujak cengkir ini. Bumbu-bumbunya tidak terlalu banyak kok, nggak ribet juga. Cukup pakai cabai rawit, asam jawa, dan terasi. Nah, kalau lagi buat rujak cengkir ini, cabenya itu harus ganjil. 3, 5, 7, dan seterusnya. Pokoknya harus ganjil. Dan itu udah tradisi dari nenek moyang. Nah, ini belimbing yang tak petik tadi, Vel. Maaf yo, telat. Kasihkan panen belimbing tadi soalnya.
Tapi tenang, aku bawain belimbing yang banyak banget ini. Minta tolong potongin ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi bantuin manasin air ya buat bikin kuah rujaknya. Beres. Aku tak bantuin masak airnya ya. Setelah mendidih, cukup cairkan gula merah begini toh. Ngerti aku. Panas, Mbak. Sini, biar aku urus cengkirnya sekalian. Gampang kok. Nah, ini dia cengkir yang aku bakal jadikan rujak cengkir. Namanya juga rujak cengkir, pasti harus pakai cengkir. Dan keunikan lainnya adalah nanti kita akan parut seratnya dan kita jadikan campuran dari rujak itu sendiri. Mbak, tak ketoki kabeh ya. Sampai cili-cili ya, Mbak. Cengkir yang bentuknya melembung dan di dalamnya ada air ini melambangkan sebuah rahim yo. Oh iya, Pak. Makanya harus ada di Bisa, setiap Mbak. acara tikepan atau kaleman di sekitar sini. Cengkir yang digunakan masih sangat muda, belum muncul daging buahnya. Nah, kelapa cengkir yang masih muda masih sangat lunak. Nggak susah jadinya untuk dipotong dan diparut begini. Iku apa? Oh, bumbunya dicampur gitu. Setelah bahan siap, sekarang campurkan ulekan cabai, asam, dan terasi ke dalam campuran buah yang sudah dipotong dan diparut sebelumnya. Terakhir, siram kuah dari rebusan gula merahnya. Ojo lali disaring yo, biar nggak ikut ke bawah ampasnya. Nah, wis dadi iki rujak cengkirnya. Piye, bikin ngiler toh? Apalagi kalau siang-siang begini yo. Bentar, tak icipi dikit ya lur, sebelum buat syarat acara kalemannya nanti. Rasa dari rujak cengkir ini tuh dominan pedas. Ada sedikit rasa manisnya dan rasa asamnya tuh juga kerasa banget ya, Mbak ya. Iya, dan rasa cengkirnya tuh kerasa banget. Teksturnya apalagi kan? Ayo dimakan lagi yuk. Iya, kita makan lagi. Dihabiskan ya, Mbak ya. Doyan gak? Iya. Tak terima tak Mbak. Rasanya ya jelas enak, tapi jangan dihabisin yo. Buat acara kalemannya gimana kalau habis? Tenang, Dra. Aku sadar diri kok. Yuk kita bantuin ibu-ibu di Desa Mulyorejo dulu buat mempersiapkan apa yang harus ada di acara kalemannya nanti. Tenang gitu, Mbak. Nah, ini aku bareng ibu-ibu Desa Mulyorejo lagi mempersiapkan tradisi kaleman. Nah, di sini ada banyak banget jajanan, ada pasung sama pleret. Bu, ini aku bantuin masukin pasungnya ya. Ya. Ada banyak makanan yang harus disiapkan, baik jajanan tradisional dan makanan beratnya. Salah satu yang harus ada yoiki, namanya pleret. Oh, dikit. Makanan ini terbuat dari tepung beras sebagai bahan utamanya. Biasanya bentuknya mirip bunga, warna-warni pula. Oh, gampang Ibu ya ternyata ya. Eits, tapi untuk membuatnya butuh debok pisang. Tenang, nggak perlu semuanya kok. Cukup dikupas sedikit saja debok pisang yang masih basah ini. Nah, proses pembuatan jajanan pleret ini tuh tidak terlepas dari gedebok pisang dan fungsinya itu untuk melurut agar nanti bentuknya cantik ya Bu ya. Benar sekali. Nah, iki kabeh wis Bu, wis jadi kabeh. Terus lanjutannya gimana? Tidak semua orang bisa membentuk pleret begini loh. Adonan tepung beras yang sudah jadi harus ditekan-tekan dengan alas debok pisang ini agar bentuknya sepipih mungkin dan bertekstur menyerupai bunga. Kok angel banget ya Bu? Susah. Gini ya Bu caranya. Kok gak bisa-bisa toh? Susah. Oh, saya tahu Bu. Bentar, saya punya cara bagus. Oh, tipis kan? Tuh, Cit.
Malah bercanda terus. Ini loh, masih banyak makanan yang belum jadi. Salah satunya makanan khas dari Desa Mulyorejo ini. Namanya ranggit. Nah, si ranggit ini terbuat dari daging yang dibalut dengan bumbu kuning seperti ini dan dililitkan ke tusukan. Tak bantu. Sip, tinggal dimasak ya. Pleret dan kue-kue lainnya harus dimasak dengan cara dikukus. Biasanya ada juga uler-uleran berbahan dasar sama dengan pleret, tapi bentuknya memanjang seperti ulat. Ayo Bu, ditutup Bu. Nah, wes. Kalau ranggitnya cukup digoreng sampai mateng ya lur. Wah, akeh banget iki panganane. Pantes, ibu-ibu yang masak juga banyak banget. Untungnya masih kompak yo rek, kalau ada acara begini, yo kumpul semua ibu-ibunya, saling bantu. Iya, belum selesai yo persiapannya. Selain berbagai macam makanan yang nggak boleh luput saat acara Kaleman, yo iki ronce-ronce. Aku lagi bantuin bikin isi ronce-roncenya. Nah, ini tuh bukan ketupat, tapi baderan. Kenapa disebut baderan? Karena itu mirip banget sama ikan bader dan harus ada di setiap tradisi ngaleman. Kaleman ya Pak ya? Harus ada di setiap tradisi kaleman. Ayo Pak, ajari aku Pak, bikin baderan. Tapi adik kok nggak bikin baderan, malah bikin belalang. Bader ini adalah sejenis ikan yang hampir sama dengan tawes. Ronce-ronce, roncen atau oncen adalah hiasan ruangan yang biasanya muncul dalam atribut sesajian atau persembahan. Tapi kalau ronce-ronce untuk Kaleman ini, isinya berbagai simbol apa yang ada di sawah, seperti ikan bader, walangan, dan yang lainnya. Ada juga umbul-umbul yang berwarna-warni. Warnanya sih bebas yo, tapi paling sering digunakan adalah warna merah dan warna putih. Dua warna agung yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Nah, ini namanya ronce-ronce. Di ronce-ronce ini ada umbul-umbul, terus ada hiasan-hiasan juga kayak baderan ini, walangan, dan ada yang bentuknya kayak lampion juga. Ronce-ronce ini sebagai wujud sukacita dalam tradisi Kaleman. Yaudah Kak ya. Loh, toh Andre iki loh senengnya dolanan terus. Dikon bantu bikin isi ronce-ronce malah main wayang-wayangan. Sepurane yo mbak. Lah wong bentuknya bagus kok. Lur, setelah ini aku mau mengikuti tradisi Kaleman. Tradisi yang dilakukan saat padi sedang hamil. Penasaran toh gimana tradisinya? Selengkapnya hanya di Jejak Negeri.